Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Sword of Coming berdasarkan versi novelnya. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari cerita yang ada di seri Donghua, sehingga video ini akan mengandung banyak spoiler untuk kelanjutan ceritanya. Jadi, bagi kalian yang tidak suka spoiler atau ingin menikmati ceritanya langsung dari Donghua, saya sarankan untuk menutup video ini terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan update video-video terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di Prefektur Mata Air Naga, seluruh perhatian para kultivator iblis dan penduduk sekitar tertuju pada satu hal. Ruanchong sedang berada di tahap akhir menempa sebuah pedang luar biasa di tungku pedangnya yang berada di tepi sungai Kumis Naga. Aura yang memancar dari tungku pedang itu begitu mengerikan dan agung hingga membubung ke langit. Setiap kali suara palu Ruanchong menghantam besi, dentumannya terdengar seperti guntur yang mengguncang langit dan bumi. Para iblis yang mendengarnya merasa organ dalam mereka hampir pecah akibat tekanan aura tersebut. Selama beberapa hari terakhir, para kultivator dari seluruh prefektur Mata Air Naga berkumpul di berbagai tempat tinggi seperti pagoda, pavilion, dan jembatan gunung untuk menyaksikan proses penempaan pedang itu dari kejauhan. Bahkan para tahanan, pengungsi dari Kekaisaran Lu, serta pasukan Kekaisaran Li Agung yang mengawasi mereka ikut membicarakan peristiwa tersebut. Semua orang penasaran apakah pedang yang ditempa Ruanqiong akan memunculkan fenomena langit dan bumi yang luar biasa saat selesai dibuat. Pada hari itu, keributan di sekitar tungku pedang tiba-tiba meningkat drastis. Aura panas dan tekanan yang dipancarkan menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Banyak kultivator iblis mulai merasa gelisah. Bahkan iblis yang lebih lemah merasakan tubuh mereka seperti sedang dilebur di dalam tungku, meskipun telah dilindungi oleh keberuntungan gunung dan sungai di wilayah tersebut. Semua orang menyadari bahwa Ruanqiong telah memasuki tahap paling krusial dalam proses penempaan. Keberhasilan atau kegagalan pedang itu akan segera ditentukan. Sementara itu, di bangunan bambu di gunung tertindas, Chen Ping'an telah menyelesaikan seluruh persiapannya untuk melakukan perjalanan jauh ke selatan. Tujuan pertamanya adalah menuju stasiun feri di Gunung Pohon Parasol. Sebelumnya, ketika Weibo mengajaknya berkeliling wilayah kekuasaannya, Chen Ping'an melihat sesuatu yang sangat aneh di sana. Puncak Gunung Pohon Parasol telah dipotong rata hingga membentuk area datar raksasa dengan radius sekitar 2 km. Namun saat itu, Weibo sengaja tidak menjelaskan apa fungsi tempat tersebut maupun jenis feri yang akan digunakan para kultivator untuk melakukan perjalanan jauh. Sebelum keberangkatannya, Ruanshu memberinya sekantong kue persik sebagai hadiah perpisahan. Chen Ping'an menerimanya dengan senang hati. Tidak lama sebelumnya, Chen Ping'an juga sempat meminta Weibo menyampaikan niatnya kepada Ruanqiong. Ia ingin menghadiahkan gunung kitab suci yang berharga kepada sang pandai besi legendaris sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun usulan itu ditolak mentah-mentah. Weibo kembali dalam keadaan berantakan setelah menemui Ruanqiong. Ia menyampaikan bahwa jawaban Ruanqiong hanya terdiri dari 2 kata. Enyalah. Bahkan setelah mengetahui bahwa usulan itu berasal dari Chen Ping'an, Ruanqiong menambahkan, suruh bocah itu enya sejauh mungkin. Mendengar hal tersebut, Chen Ping'an akhirnya mengurungkan niatnya. Ia menyadari bahwa rasa terima kasih tidak bisa dipaksakan secara sepihak. Jika pihak lain tidak bersedia menerimanya, maka ia tidak boleh memaksa. Ia memutuskan untuk menunda urusan balas budi itu hingga masa depan. Bagaimanapun juga, menurut pepatah yang sering diucapkan bocah berbaju biru, dunia kultivasi selalu memiliki waktu yang cukup panjang untuk membalas kebaikan maupun dendam. Chen Ping'an merasa perkataan itu masuk akal. Masih akan ada kesempatan baginya untuk membalas kebaikan Ruanqiong dan Ruanshu suatu hari nanti. Meski demikian, Chen Ping'an tetap memikirkan cara lain untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Ruanshu. Setelah berdiskusi dengan bocah berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda, ia meminta Weibo mencari 2 pembuat kue terbaik untuk bekerja di toko kuenya setelah ia meninggalkan prefektur Longquan. Selain itu, ia juga meminta kedua anak kecil tersebut menyampaikan pesan kepada Ruanshu bahwa ia boleh makan di toko kuenya kapan saja tanpa perlu membayar. Di sisi lain, alasan pertama adalah karena ia takut Chen Ping'an pergi. Kedua anak kecil yang tinggal bersamanya sebenarnya ingin ikut melakukan perjalanan ke selatan. Bocah berbaju biru memiliki 2 alasan. Tidak ada lagi yang melindunginya. Ia khawatir suatu hari akan ada kultivator kuat yang datang dan membunuhnya dengan 1 pukulan. Jika itu terjadi, saat Chen Ping'an kembali nanti, yang tersisa hanyalah makamnya. Kedua, setelah berhasil naik tingkat dalam kultivasinya sebagai naga banjir dari Sungai Kekaisaran, ia ingin kembali menjelajahi dunia kultivasi dan menikmati kebebasan. Ia merasa sudah terlalu lama terjebak di daerah Mata Air Naga dan ingin mengembalikan kejayaan masa lalunya. Sementara itu, gadis kecil berbaju merah muda menganggap dirinya sebagai pelayan pribadi Chen Ping'an. Ia khawatir tidak ada yang akan mengurus kebutuhan tuannya selama perjalanan. Karena itu, ia ingin ikut mendampingi dan melayani Chen Ping'an. Namun Chen Ping'an menolak permintaan keduanya.
Bocah berbaju biru melakukan segala cara agar diizinkan ikut. Ia menangis, berteriak, mengancam bunuh diri, mengancam melompat dari tebing, bahkan berlutut memohon di depan Chen Ping'an. Setelah melalui banyak pujukan dan nasihat, ia akhirnya menerima keputusan tersebut dan setuju tinggal di gunung tertindas untuk berkultivasi. Untungnya, selama ini bocah berbaju biru telah menjalin hubungan baik dengan ular piton hitam dari Gunung Kidun. Ia sering mengunjungi ular itu untuk menyombongkan diri dan berbicara tanpa henti. Bahkan secara sepihak ia telah mengangkat ular piton tersebut sebagai saudara angkatnya. Meskipun sangat berbakat, bocah berbaju biru sebenarnya masih sangat muda menurut standar ras naga banjir. Karena tidak pernah mendapatkan pendidikan yang baik, banyak pandangannya tentang dunia kultivasi masih kekanak-kanakan dan berubah-ubah. Namun selama tinggal bersama Chen Ping'an dan gadis berbaju merah muda, sifatnya perlahan membaik. Chen Ping'an pun tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ia hanya berpesan agar bocah itu tidak menindas gadis kecil berbaju merah muda. Bocah itu langsung menepuk dadanya dan bersumpah bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan setelah semua urusan selesai, tibalah saat perpisahan. Weibo tersenyum dan bertanya kepada Chen Ping'an apakah ia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua bertelanjang kaki yang tinggal di lantai atas bangunan bambu. Chen Ping'an mengetuk pintu dan berkata bahwa ia akan berangkat. Dari dalam kamar, lelaki tua itu bertanya dengan nada kesal apakah Chen Ping'an benar-benar tidak mau mempertimbangkan tawarannya sekali lagi. Namun Chen Ping'an menolak. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menunda keberangkatannya lebih lama lagi. Mendengar jawaban itu, lelaki tua tersebut mendengus dan menyebutnya sebagai pengecut. Meski demikian, Chen Ping'an hanya tersenyum pahit dan tidak membalas. Di luar bangunan bambu, Ruan Xiu berdiri di dekat pagar bambu untuk mengantar kepergian Chen Ping'an. Saat itu Chen Ping'an masih mengenakan sandal jerami yang sederhana. Di tangannya terdapat pedang baru yang dibungkus rapat dengan kain katun. Di pinggangnya tergantung pedang pemelihara labu berwarna merah tua, sementara di punggungnya tersandang pedang kayu belalang. Itulah seluruh bekalnya untuk perjalanan panjang. Awalnya ia ingin mengatakan sesuatu kepada Ruan Xiu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam beberapa saat, ia hanya menggaruk kepala dan berkata dengan tulus, "Jaga dirimu baik-baik, Ruan Xiu." Mata Ruan Xiu sedikit bergetar. Ia hanya mengangguk dan tersenyum lembut. Setelah itu, Chen Ping'an memberikan pesan terakhir kepada kedua anak kecil tersebut. Ia meminta mereka berkultivasi dengan rajin dan tidak bertindak gegabah jika menghadapi masalah. Ia menjelaskan bahwa jika keadaan menjadi berbahaya, Weibo akan menggunakan kekuatan ilahinya untuk memindahkan bangunan bambu ke Gunung Yunxia. Selain itu, lelaki tua bertelanjang kaki juga akan membantu menjaga tempat itu. Oleh karena itu, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Untuk pertama kalinya, bocah berbaju biru merasa jengkel karena Chen Ping'an terlalu banyak mengomel. Sementara itu, gadis kecil berbaju merah muda tidak mampu menahan air matanya. Ia memegang lengan baju Chen Ping'an dengan erat karena sangat enggan berpisah. Sebelum pergi, Chen Ping'an menatap ke arah kampung halamannya. Ia merasa sedih karena tidak sempat kembali ke rumah lamanya di Nipingxiang untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya. Namun ia tahu bahwa urusan yang sedang diembannya jauh lebih penting. Perjalanan ke selatan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Di baliknya terdapat rencana besar yang melibatkan 3 tokoh penting. Pak Tua Yang, Ruan Qiong, Weibo. Pak Tua Yang ingin menyelesaikan sebuah transaksi yang berkaitan dengan gadis dupa emas dan Tuan Qi. Sementara itu, ketiganya sepakat bahwa Chen Ping'an harus segera meninggalkan kota kecil tersebut sebelum terjebak dalam konflik dan intrik yang semakin rumit. Meski tidak memahami seluruh rahasia yang tersembunyi di balik keputusan itu, Chen Ping'an percaya kepada Li Xisheng yang sebelumnya telah memperingatkannya untuk segera pergi. Karena itulah ia menerima pengaturan tersebut. Akhirnya, Weibo meletakkan tangannya di bahu Chen Ping'an dan memperingatkannya bahwa perjalanan ini mungkin akan membuatnya pusing. Chen Ping'an hanya tersenyum dan berkata bahwa ia mengerti. Setelah berbulan-bulan menjalani latihan brutal bersama lelaki tua bertelanjang kaki hingga mencapai fondasi seni bela diri tingkat 3, rasa sakit sudah menjadi bagian dari hidupnya. Anehnya, ketika menyadari bahwa ia tidak perlu lagi menjalani latihan mengerikan seperti itu, Chen Ping'an memang merasa lega. Namun pada saat yang sama, ia juga merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Sebelum pergi, ia menatap sekali lagi ke arah Ruan Xiu, bocah berbaju biru, dan gadis berbaju merah muda. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku pergi sekarang." Detik berikutnya, Weibo dan Chen Ping'an menghilang tanpa suara dari gunung tertindas. Setelah mereka pergi, suasana menjadi sunyi. Gadis kecil berbaju merah muda menatap ke kejauhan dan berkata kepada Ruan Xiu bahwa suatu hari nanti Chen Ping'an pasti akan merindukannya. Bocah berbaju biru yang sedang mengunyah batu empedu ular ikut menimpali dengan wajah serius. Ia mengarang cerita bahwa Chen Ping'an sering memanggil nama Ruan Xiu dalam mimpinya dan sangat merindukannya. Tentu saja itu hanya omong kosong. Ruan Xiu tahu bocah itu sedang berbohong. Namun meskipun demikian, senyum yang muncul di wajahnya menjadi jauh lebih cerah dan bahagia. Setelah meninggalkan kota kecil di prefektur Mata Air Naga, Chen Ping'an dan Weibo muncul di sebuah hutan pegunungan terpencil di kaki gunung pohon parasol. Begitu tiba, Weibo meminta Chen Ping'an menunggu sejenak.
Ia kemudian pergi dan kembali tidak lama kemudian sambil membawa sebuah sarung pedang yang sangat unik, terbuat dari kayu belalang dan mampu menampung 2 pedang sekaligus. Weibo meminta Chen Ping'an memasukkan pedang yang selama ini disembunyikan di lengannya, serta pedang kayu belalang yang dibawanya di punggung ke dalam sarung tersebut. Setelah melakukan itu, penampilan Chen Ping'an berubah drastis. Dengan 2 pedang tersarung di punggung dan sebuah labu anggur tergantung di pinggangnya, ia akhirnya terlihat seperti seorang kultivator pedang sejati yang sedang mengembara di dunia kultivasi. Melihat penampilan baru Chen Ping'an, Weibo berjalan mengelilinginya sambil tersenyum dan bercanda bahwa dirinya kini terlihat cukup tampan. Mendengar pujian itu, Chen Ping'an tidak dapat menyembunyikan senyumnya. Keduanya kemudian mulai mendaki gunung pohon parasol bersama-sama. Dalam perjalanannya, Chen Ping'an merasakan perubahan pada seni bela dirinya. Sebelumnya, lelaki tua bertelanjang kaki telah menghadiahinya 31 pukulan menggunakan teknik tabu dewa, bukan 30 pukulan seperti yang seharusnya. Pukulan tambahan itu ternyata membawa manfaat besar. Niat tinju Chen Ping'an yang sebelumnya tajam dan mudah terlihat kini perlahan menjadi lebih stabil, terkendali dan tersembunyi. Kondisi ini mirip seperti pedang yang telah dimasukkan ke dalam sarungnya, tidak lagi memancarkan ketajaman secara sembarangan. Pemandangan kedua orang yang berjalan berdampingan itu juga sangat kontras. Weibo mengenakan jubah putih berlengan lebar dan memancarkan aura suci serta elegan layaknya seorang immortal. Sementara itu, Chen Ping'an membawa 2 pedang di punggung dan sebuah labu anggur di pinggangnya, membuatnya tampak seperti pendekar muda yang berani dan penuh semangat petualangan. Selama perjalanan mendaki, Chen Ping'an akhirnya tidak mampu menahan rasa penasarannya. Ia bertanya kepada Weibo apakah situasi di kota kecil yang baru mereka tinggalkan benar-benar berbahaya. Weibo mengangguk dan menjelaskan bahwa kondisi di sana jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Ia menggunakan sebuah perumpamaan, bayangkan banyak naga banjir memasuki sebuah kolam kecil secara bersamaan. Bahkan jika mereka hanya mengibaskan ekor dengan santai, gelombang yang tercipta sudah cukup untuk menjulang ke langit. Gelombang sekecil apapun dari para makhluk besar itu mampu menghancurkan para pemurni Qi pada 5 tingkat tengah. Menurut Weibo, Chen Ping'an memang bukan pusat perhatian utama dari para tokoh besar yang sedang bermain catur di balik layar. Namun fakta bahwa namanya telah muncul di papan permainan mereka berarti hidup dan nasibnya sudah ikut terikat dalam konflik tersebut. Bahkan seseorang yang tampak biasa seperti dirinya tidak lagi benar-benar mengendalikan hidupnya sendiri. Karena itulah Pak Tua yang menyuruh Chen Ping'an segera meninggalkan prefektur mata air naga. Weibo menilai keputusan Chen Ping'an untuk memahami situasi dan menerima saran tersebut merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Chen Ping'an sendiri tidak terlalu mempermasalahkan kepergiannya. Ia menjelaskan bahwa sejak awal dirinya memang ingin mengembara keluar untuk melihat dunia yang lebih luas. Selain itu, perjalanan ini juga menjadi kesempatan baginya untuk terus mengasah kemampuan bela diri dan mencari peluang untuk menembus tingkatan berikutnya dengan usahanya sendiri. Setelah itu, Weibo mengalihkan pembicaraan kepada penghuni gedung bambu, yaitu lelaki tua bertelanjang kaki. Ia bertanya mengapa senior tua tersebut tampak masih merajuk dan apakah Chen Ping'an telah menolak suatu tawaran penting darinya. Awalnya Chen Ping'an enggan membahas masalah itu karena menyangkut urusan pribadi lelaki tua tersebut. Namun, mengingat Weibo telah banyak membantu selama beberapa minggu terakhir dan selalu bersikap jujur terhadap dirinya, Chen Ping'an akhirnya bersedia membocorkan sebagian kecil informasi yang tidak terlalu sensitif. Dari penjelasan itu, Weibo segera memahami situasinya dan sampai berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa persoalan yang dimaksud berkaitan dengan kemungkinan konflik antara lelaki tua bertelanjang kaki dan seorang pendeta Tao muda yang sangat misterius. Jika kedua sosok mengerikan itu benar-benar bertarung satu sama lain, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Weibo merasa sangat beruntung karena Chen Ping'an tidak menerima tawaran untuk langsung naik ke tingkat keempat. Seandainya hal itu terjadi, hasil akhirnya hampir dapat dipastikan. Lelaki tua bertelanjang kaki mungkin akan meninggal tanpa penyesalan karena berhasil melakukan apa yang diinginkannya, tetapi seluruh dunia kecil permata akan terguncang hebat. Guncangan tersebut tidak hanya akan merusak dunia itu secara fisik, tetapi juga membuka banyak rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Setelah rahasia-rahasia itu terungkap, para kultivator kuat dari berbagai pihak pasti akan berdatangan untuk memperebutkan keuntungan. Kekacauan besar dan pembantaian berdarah akan terjadi di mana-mana. Di sebuah kota kecil, terdapat 2 peramal Tao yang membuka kios berdampingan. Yang pertama adalah seorang pendeta Tao tua yang mengenakan topi ekor ikan dan memiliki reputasi sangat baik di mata penduduk. Yang kedua adalah seorang pendeta Tao muda yang mengenakan topi bunga teratai, tampak tampan, ramah, dan penuh semangat tetapi usahanya selalu sepi. Pendeta Tao muda itu bekerja jauh lebih keras daripada siapapun. Dia bangun lebih pagi, tidur lebih larut, membuka kios lebih awal, dan menutup kios lebih lambat daripada peramal lain. Namun semua kerja keras itu tidak membuahkan hasil. Ia hampir tidak mendapatkan pelanggan dan bahkan kesulitan mencari uang untuk makan. Penyebabnya sederhana. Penduduk kota jauh lebih mempercayai pendeta Tao tua. Mereka yakin lelaki tua itu benar-benar memiliki kemampuan meramal yang hebat. Selain itu, pendeta Tao tua memiliki citra yang baik. Ia tidak suka mencari keuntungan kecil,
tidak pernah meminta makanan gratis, memperlakukan semua pelanggan dengan adil, serta selalu menjaga sikap seorang kultivator yang bermartabat. Sebaliknya, pendeta tahu muda memiliki reputasi yang buruk. Ia sering menggoda wanita muda, suka bercanda dengan anak-anak untuk mendapatkan makanan ringan, dan terlihat kurang dapat dipercaya dibandingkan tetangganya. Akibatnya, semua pelanggan lebih memilih mendatangi kios pendeta Tao tua. Keadaan ini membuat pendeta Tao muda merasakan kerasnya kehidupan. Bahkan para gadis muda yang sebelumnya senang berbicara dengannya mulai menghindarinya. Mereka berpura-pura tidak mengenalnya saat melewati kiosnya. Meski demikian, pendeta Tao muda itu tetap menghibur dirinya sendiri. Ia membayangkan bahwa para gadis tersebut sebenarnya masih menyukainya, hanya saja terlalu malu untuk menunjukkan perasaan mereka. Ia bahkan memperhatikan pakaian dan aksesoris yang dikenakan para gadis setiap hari, lalu memuji mereka ketika lewat. Namun reaksi yang ia dapatkan justru sebaliknya. Sebagian besar gadis itu menjadi gugup dan segera pergi, sementara beberapa yang berani malah memarahinya dan menganggapnya menyedihkan. Hari demi hari berlalu tanpa pelanggan. Kadang ia membersihkan alat ramalnya. Pendeta Tao muda hanya bisa duduk bosan di belakang kiosnya, meniup potongan bambu ramalan, atau berbaring sambil memandangi bisnis tetangganya yang ramai. Semakin ia membandingkan dirinya dengan pendeta Tao tua, semakin frustrasi perasaannya. Akan tetapi, meskipun hidupnya sulit, ia tidak pernah melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Ia bahkan sering mengunjungi kios pendeta Tao tua untuk mengobrol. Melihat keadaan pemuda itu, pendeta Tao tua mulai merasa kasihan. Setelah memperoleh cukup uang untuk hidup selama beberapa bulan, ia memutuskan memberikan beberapa nasihat kepada pendeta Tao muda. Ketika tidak ada pelanggan, ia memanggil pemuda itu dan bertanya apakah ia baru saja memasuki dunia peramalan. Pendeta Tao muda menjawab bahwa ia sebenarnya sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang tersebut. Hanya saja nasibnya selalu buruk. Mendengar jawaban itu, pendeta Tao tua langsung menegurnya. Ia menunjuk topi bunga teratai yang dikenakan pemuda itu dan menjelaskan bahwa topi tersebut bukan sembarang topi. Dalam dunia Taoisme, hanya kekuatan-kekuatan besar dan kuil-kuil Tao terkemuka yang memiliki hak mengenakan topi seperti itu. Salah satu yang paling terkenal adalah sekte dekrit surgawi dari negara aliran selatan yang dipimpin oleh seorang tokoh besar bernama Qi, guru Dao seluruh benua botol harta karun timur. Menurut pendeta Tao tua, para murid dari kekuatan besar seperti itu tidak mungkin turun gunung untuk membuka kios peramal kecil di kota terpencil. Karena itu ia menganggap pendeta Tao muda hanya sedang berpura-pura dan suatu hari bisa saja ditangkap karena menyalahgunakan simbol Tao yang terhormat. Namun pendeta Tao muda hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia memang bukan anggota sekte-sekte tersebut. Alasannya sangat sederhana, karena identitas aslinya jauh lebih besar daripada semua sekte itu. Dia adalah Lu Chen. Saat percakapan mereka berlangsung, dua orang tiba di depan kios kosong milik Lu Chen. Mereka adalah seorang pria paruh baya yang tampak sakit-sakitan namun memiliki wibawa luar biasa, serta seorang pemuda berpakaian mewah dari keluarga bangsawan. Pendeta Tao tua segera menyadari bahwa kedua orang ini bukan orang biasa. Ketika Lu Chen kembali ke kiosnya, pria paruh baya itu memberi hormat dengan sangat sopan. Barulah terungkap identitasnya. Pria itu adalah Kaisar Kekaisaran Li Agung, penguasa salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Ia datang secara pribadi untuk menemui Lu Chen. Sang kaisar menjelaskan bahwa menurut aturan dunia, seorang penguasa manusia tidak perlu berlutut kepada kultivator atau makhluk abadi manapun. Namun ia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Lu Chen sebagai sesama orang dalam dunia kultivasi. Lu Chen lalu menggoda sang kaisar. Ia mengingatkan kejadian masa lalu ketika pendekar legendaris Ali yang pernah menerobos sampai ke istana giok putih milik Kekaisaran Li Agung. Saat itu sang kaisar menolak berlutut meskipun nyawanya terancam. Kaisar menjawab bahwa dirinya tidak bisa berlutut. Jika ia melakukannya, maka harga diri dan semangat yang diwariskan leluhur Kekaisaran Li Agung akan runtuh. Lu Chen memuji keberaniannya. Setelah itu pembicaraan berubah menjadi lebih serius. Lu Chen membahas masa lalu sang kaisar. Dahulu seorang anggota klan Lu pernah membimbing sang kaisar untuk berkultivasi secara diam-diam hingga mencapai tingkat ke-10. Ini sebenarnya melanggar aturan besar dunia karena seorang kaisar tidak boleh memiliki kekuatan kultivasi terlalu tinggi. Namun sang kaisar mengaku bahwa ia menerima godaan tersebut karena memiliki ambisi besar. Ia ingin melihat Kekaisaran Li Agung menaklukkan seluruh wilayah selatan dan menjadikan kekaisarannya sebagai penguasa terbesar di dunia. Mendengar itu, Lu Chen tidak mengomentari ambisi tersebut. Sebaliknya, ia memuji kemampuan sang kaisar membersihkan pengaruh klan Lu dari dalam kekaisarannya dan mempertahankan kemerdekaan negaranya. Lalu sang kaisar mengajukan pertanyaan yang paling penting. Ia bertanya apakah dirinya bisa selamat dari kematian yang sudah mendekat. Lu Chen menjawab dengan jujur. Sebagai salah satu tokoh paling kuat di dunia, ia sebenarnya dapat memperpanjang umur sang kaisar dengan mudah. Bahkan bukan hanya puluhan tahun, melainkan ratusan hingga ribuan tahun. Namun ada harga yang harus dibayar. Jika Lu Chen mengubah takdir sang kaisar, maka sang kaisar harus meninggalkan dunia ini dan mengikutinya ke dunia lain.
Jika tidak, hukum langit dan aturan yang ditetapkan para bijak Konfusianisme akan menghukumnya. Mendengar jawaban tersebut, sang kaisar terdiam. Ia akhirnya menyadari bahwa ajalnya memang sudah tidak dapat dihindari. Kemudian perhatian Lu Chen beralih kepada pemuda yang datang bersama sang kaisar. Pemuda itu adalah Song Jixin, yang juga dikenal dengan nama Song Mu. Lu Chen mengungkap sebuah rahasia besar. Dahulu, cendekiawan agung Qi Jingchun sangat menghargai Song Jixin. Bahkan Song Jixin pernah memiliki kesempatan untuk menjadi pewaris penting dari ajaran Qi Jingchun. Qi Jingchun telah meninggalkan berbagai kitab berharga kepadanya. Namun Song Jixin gagal memahami nilai sebenarnya dari warisan tersebut. Ia tidak sungguh-sungguh menerima dan menghargainya. Akibatnya, keberuntungan besar yang seharusnya menjadi miliknya perlahan menghilang. Ketika mendengar kenyataan itu, Song Jixin langsung dilanda penyesalan luar biasa. Ia menyadari bahwa dirinya mungkin telah kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Namun Lu Chen menertawakannya. Menurutnya, manusia selalu suka menyesali kesempatan yang telah hilang dan iri terhadap keberuntungan orang lain. Padahal belum tentu mereka mampu menanggung konsekuensi dari kesempatan tersebut jika benar-benar memperolehnya. Setelah itu, sang kaisar mengajukan pertanyaan terakhir. Ia tidak lagi bertanya tentang dirinya sendiri. Sebaliknya, ia bertanya, "Bisakah Anda menyelamatkan kekaisaran Li Agung?" Mendengar pertanyaan itu, Lu Chen tertawa keras. Ia sadar bahwa badai besar sedang mendekat. Perang, kekacauan, dan perubahan besar akan segera melanda seluruh dunia. Di balik layar, para tokoh tertinggi dari berbagai ajaran, sekte, dan kekuatan besar sedang mempersiapkan diri menghadapi era baru yang akan datang. Nasib dunia sedang bergerak menuju titik balik yang sangat penting. Sebelum sang kaisar pergi, Lu Chen diam-diam melakukan satu hal. Karena suasana hatinya akhirnya membaik setelah berbicara dengan mereka, ia menghadiahkan sedikit keberuntungan kepada pendeta Tao tua di kios sebelah. Tanpa disadari oleh lelaki tua itu, garis kehidupannya berubah dan umurnya bertambah panjang. Ini adalah anugerah takdir yang diberikan secara diam-diam oleh Lu Chen. Setelah sang kaisar dan Song Jixin pergi, Lu Chen memandang ke arah langit dan gunung-gunung di kejauhan. Ia menghela napas dan berkata bahwa dunia ini benar-benar penuh dengan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan. Saat itu, banyak tokoh besar dunia sedang sibuk mempersiapkan masa depan. Badai besar yang akan menentukan nasib seluruh dunia sudah semakin dekat. Pada akhirnya, Lu Chen menjentikan jarinya dan memulihkan dunia yang sempat berubah karena kehadirannya. Ia kemudian memandang ke arah gunung tinggi di sebelah barat dan berkata, "Pergilah, kau bebas sekarang. Apapun yang terjadi setelah ini tidak lagi ada hubungannya denganmu." Dengan demikian, Lu Chen tetap duduk di kota kecil tersebut sebagai seorang peramal miskin, sementara di balik identitas sederhananya tersembunyi salah satu tokoh paling berpengaruh dan menakutkan di seluruh dunia kultivasi. Ia menyaksikan datangnya badai besar yang akan mengubah nasib kekaisaran Li Agung dan seluruh dunia. Baik, itulah pembahasan kita untuk video kali ini. Perlu diingat bahwa di video ini saya hanya membahas garis besar alur ceritanya. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, termasuk dialog, perkembangan karakter, dan berbagai peristiwa penting lainnya, saya sangat menyarankan kalian untuk membaca novel Tales of Herding Gods secara langsung. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai alur cerita Tales of Herding Gods. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.